Assalamualaikum. Hai sobat semua. Jumpa lagi kita pada kesempatan hari ini. Oke, yang belum subscribe ayo tekan dulu tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan membahas film India yang berjudul Bahubali. Terlihat seorang wanita yang sedang berlari sambil mengendong bayi. Dia dikejar oleh beberapa prajurit. Tetapi wanita ini mencoba melawan dan melarikan diri untuk menyelamatkan sang bayi. Dia masuk ke sungai dari malam sampai pagi harinya. Dia masih erat bisa memegang bayi di tangannya. Dan terlihat warga yang datang dan melihat ada bayi di tengah sungai. Mereka pun mencoba untuk menyelamatkan bayi itu. Warga menutup pintu gua itu. लगता है इस गुफा से कोई रास्ता निकलता है. Bayi itu tumbuh besar. Dia dibesarkan oleh seorang wanita warga setempat. Bayi itu sudah tumbuh besar dan selalu mencoba memanjat tebing terjun sungai itu. Tetapi dia selalu gagal dan jatuh lagi. Orang pun berkata, "Hei ibumu, dia sedang mendoakanmu." Ibunya bertanya kepada pendeta, "Jika aku berdoa anakku akan mendengarkan aku kan? Dan dia akan berhenti memanjat tebing sungai itu kan?" Pemuda itu pun pulang dan meminta ibunya berhenti. Ibunya pergi ke sungai mengambil air sedangkan pemuda itu mencoba untuk mengambil batu tempat mereka berdoa. Ibunya menyuruh dia berhenti tetapi dia terus berusaha dan akhirnya batu itu bisa dicopot dari situ dan dia mencoba mengangkat batu itu. Warga semua terdiam dan merasa heran dia bisa sekuat itu. Batunya pun diangkat, warga pun sangat merasa heran melihatnya. Dan dia pun menaruh batu itu di terjun. Dia berkata dewa itu akan mandi selamanya. Pria itu berjoget dan tiba-tiba dia menemukan sebuah topeng yang jatuh dari atas sungai itu. Ibunya berkata, "Anakku tidak pernah memanjat. Apa kau ragu kepada dewa? Anakku melakukan demi aku. Keinginanku bisa terpenuhi kan guru?" Terlihat pemuda itu sedang melukis seorang wanita dengan topeng itu. Dia pun memanjat tebing itu lagi dan melihat ada kupu-kupu dan seorang wanita cantik yang sedang bernyanyi. Dia pun mencoba untuk datang kepada gadis itu dan sekarang pun berhasil melompat dan dia terus mengikuti kemanapun bayangan gadis itu, sampai ke puncak sungai tersebut. Dia memasuki hutan dan melihat seorang gadis yang mirip dari bayangan tadi. Gadis itu sedang berlari, ternyata gadis itu sedang dikejar-kejar oleh prajurit istana. Ternyata wanita itu memancing prajurit itu untuk dibantai. Satu persatu mereka dibantai dan dihabisi oleh kelompok wanita itu. Tidak ada ampun. Setelah itu wanita itu pulang ke markasnya dan melaporkan bahwa tugas mereka berjalan dengan lancar. Ketua mereka mengatakan tidak ada kesedihan dan ketakutan, kita akan melawan mereka dengan kekuatan kita. Ternyata pria itu masih mengikuti wanita tersebut. Dia melihat kelompok mereka. Terlihat di istana dan ada seseorang yang mau menjual pedangnya tetapi ketapa kapten prajurit itu tidak mau. Pemilik pedang itu marah dan menentang ketapa kapten prajurit itu. Orang itu pun kalah dengan kondisi pedangnya yang terbelah dan patah. Orang itu pun terheran-heran dan menemukan kebenaran pedang. Dia mengajak ketapa untuk makan dengannya. "Berapa harga untuk kebebasanmu?" "Aku melayani tahta Mahismati. Janji nenek moyangmu sudah lama dan terlupakan." Ketapa tetap tidak mau. Sekarang terlihat gadis yang sedang memasukkan tangannya ke sungai dan pria itu datang dan melukis di tangan gadis itu. Dan tiba-tiba gadis itu terbangun dan pulang.
Ketuanya bertanya siapa yang mau membebaskan Ratu Devasena. Wanita itu mengatakan aku akan membebaskannya. Dia dengan gagah berani dan meminta memasang gelangnya, tetapi ketuanya melihat ada lukisan di tangannya. Kau tak layak mendapatkan kehormatan ini, pergi. Tetapi dia tidak mau. Getaran ini adalah keberanian dan kekuatanku untuk tugas ini. Akhirnya gelang kehormatan pun dipasang. Sekarang terlihat kegiatan di istana. Raja itu sangat serakah dan jahat. Dia terlihat seolah-olah sangat kuat. Dia mencoba menunjukkan kekuatannya dengan melawan seekor benteng yang buas dan benteng itu berhasil dilumpuhkan olehnya. Dia terlihat sangat sombong kepada Ketapa sang komanda prajurit istana itu. Sekarang terlihat Ratu Devasena yang sudah dirantai. Mereka mencacinya. Kuharap tidak kurang hukuman ini dan tak ada yang akan menolongmu. Kau ingat dia karena bertemu dengannya sebelum kau mati. Mereka pun pergi. Malam tiba Ketapa menemui Ratu Devasena. Ketapa mengatakan, aku mohon kepadamu jangan mengutip ranting kayu lagi. Ini tumpukan kayu untuk pembakaran maniat dari Baladeva. Sekarang terlihat gadis yang sedang mengintai orang misterius itu, tetapi orang itu sudah di atasnya dan melepas ular di bahunya. Setelah itu mulai melukis lagi di pundaknya. Gadis itu memancing ular itu dan melepaskan panahnya dan ornak itu hilang. Dia pun turun dari situ. Kawannya bertanya, Avantika, apa itu di bahumu? Dia pun marah dan mencoba mencari orang itu dan menemukan dia mencoba menyerang pria tersebut. Pria itu mengatakan, hai kenapa kau memanahku, apakah kamu ingin membunuhku? Tetapi wanita itu terus menyerangnya. Pria itu hanya bisa menghindar mencoba untuk memasang perangkap dan pria itu mengira dia jatuh ke situ, ternyata dia ada di belakang pria itu. Dia ditodong senjata dan bertanya, siapa kau? Kemarahan terpancar di matamu. Aku tidak bertanya tentang topeng dirimu. Dia diserang dan berguling-guling di salju. Dan pria itu mencoba untuk memperbaiki penampilan gadis itu. Sedangkan gadis itu terus menyerangnya. Tetapi pria itu terus mencoba memperbaiki penampilan dan mempercantik wanita itu. Wanita itu melihat bayangan wajahnya di air yang sangat cantik. Beda dengan yang sebelumnya. Dan pria itu menunjukkan topengnya. Hanya untukku. Dan dia memeluknya. Akhirnya dia luluh juga dengan pria pemuda tersebut. Akhirnya mereka bernyanyi bahagia dengan lukisan yang serasi. Terlihat di istana sedang menyiapkan patung besar. Pria dan gadis itu terlena dan gadis itu mencoba membuat pria itu pingsan. Gadis cantik itu pulang, tetapi di tengah jalan dia ditangkap oleh prajurit istana. Tiba-tiba pria pemuda datang dan menghajar satu persatu prajurit istana. Dengan mudah dia melumpuhkan prajurit-prajurit itu. Tetapi dia melihat terlalu banyak lawannya, dia pun mencoba melarikan diri karena tidak mungkin melawan musuh sebanyak itu. Dia melawan mereka dengan akal dan berseluncur di atas salju melarikan diri dari longsor salju. Mereka pun selamat dari longsornya salju. Pria itu memakai gelang pembebasan Ratu Devasena. Dia menuju ke istana, terlihat dia sangat gagah dan berani. Ratu Devasena merasa kehadiran anaknya. Di istana sedang ada acara memasang patung besar raja itu. Tiba-tiba terlepas karena sangat berat. Pria itu menahan talinya dan menarik patungnya. Terlihat penutup wajahnya terlepas. Budak-budak itu melihat dan berteriak Bahubali. 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 Dan patungnya pun berdiri dengan sempurna. Sedangkan warga dan ibu pria itu mencoba mencari dan membuka pintu gua itu untuk mencari anak ibu itu.
Terlihat gadis itu melaporkan sesuatu kepada ketuanya. Terlihat ayah raja itu mengatakan sepertinya mereka melihat Bahubali. Raja itu, ayo kita tanya kepada prajurit yang Setnak bertugas. Siapa yang berteriak nama Bahubali pertama kalinya? Tiba-tiba pria itu mendorong obor api dan apinya menyala. Pria itu mencoba untuk melawan dan berlari untuk melepaskan Ratu Devasena. Tetapi dihadang oleh prajurit istana. Dia mencoba melawan dan membasmi semua prajurit yang menghalanginya. Ratu Devasena pun berhasil dibawa olehnya dan terus melarikan diri mendobrak api dan keluar dari istana. Tetapi di tengah jalan pria itu terpental kena perangkap prajurit istana dan pria itu terjatuh dan saat dia sadar melihat Ratu Devasena sudah ditangkap dan ditampar. Pria itu mencoba untuk melepaskan pegangan prajurit dan hasilnya mereka semua terpental. Ketapa maju melawan pria itu tetapi karena pria itu kuat dan mengejar dan menghajar pemuda prajurit istana. Ratu Devasena memanggil Ketapa. Terlihat banyak orang-orang yang berdatangan untuk membantu pria pemuda itu. Saling menyerang pun terjadi. Dan mereka satu persatu menjatuhkan lawan mereka sedangkan pria itu mencoba membunuh kepala pemuda istana itu dan terputus. Ketapa berteriak, meminta senjata. Pria itu terlihat wajahnya yang sudah bersih kena hujan. Ketapa jatuh melihat wajah pria itu. Ternyata pria itu anak seorang raja yang sudah besar, dia terlihat mirip sekali dengan ayahnya. Ketapa menaruh kaki pria itu di kepalanya. Dan semua orang tertunduk melihat pria itu. Ketapa pun mengatakan kerajaan Mahismati sangat berterima kasih kepada Anda yang telah membesarkan raja kami. Ibuku menatap kau dan jiwaku mendidih. Kenapa Ketapa? Kau adalah buah pengorbanan dari Ibu Suri Sivagami. Cerita yang perlu kamu ketahui dimulai dari 50 tahun yang lalu. Pada suatu hari raja wafat. Ratu melahirkan saat malam bulan baru. Dan seseorang mengatakan aku akan mengambil tahta dan mengembalikan kekejayaan istana. Dan seorang ibu keluar dan mengatakan, semua orang yang mendukung keluarga kerajaan maju ke depan. Ibu itu memanggil Ketapa. Orang pengkhianat itu mengatakan bunuh budak itu dan Sivagani. Tetapi ibu itu bisa melawan dan mereka kalah. Ibu itu terlihat menyusui 2 budak bayi. Dan mereka berdua pun tumbuh besar, yang satu mempunyai pribadi yang baik. Dan yang satu punya pribadi yang serakah. Dan sekarang mereka berdua pun terlihat sudah besar-besar dan memiliki kekuatan dan ambisi yang kuat untuk membangun istana mereka. Dan menuju untuk menjadi raja pemimpin kerajaan. Bahubali terlihat sangat baik kepada saudaranya, dia mau mengalah kepada saudaranya. Mereka pergi ke suatu tempat untuk menyelidiki sebuah kasus. Dan mau menangkap orang itu. Yang satunya mengalihkan perhatian dan yang satunya mencari orang jahat. Orang itu melarikan diri. Mereka mengejarnya dan orang itu mau melompat sedangkan Bahubali melompat menangkap orang itu, talinya dilepar ke saudaranya tetapi dilepas oleh saudaranya tetapi tersangkut oleh batu dan saudaranya ingin memotong talinya tetapi Ketapa datang dan Bahubali ditarik. Orang itu ditangkap dan bertanya rahasian lawan dari mereka saat mau berperang. Pihak istana pun mengatur rencana dan trik saat berperang. Mereka sampai di lokasi Bahubali diberitahu anaknya akan naik tahta kerajaan saat dia besar nanti. Sekarang terlihat di lokasi perang dan terlihat Bahubali yang sedang menuju ke atas panggung. Perang pun dimulai. Bahubali ada strateginya sendiri sedangkan saudaranya pun ada strateginya sendiri. Penyerangan ini menentukan siapa yang akan layak menjadi raja, apakah Bahubali atau saudaranya yang satu lagi.
Mereka menunjukkan kemampuan mereka masing-masing yang terlihat sama-sama kuat dan bisa melumpuhkan lawan mereka. Tetapi Bahubali terhenti saat melihat ada banyak warga biasa yang disandara Setnakan saudaranya. Dia menghabisi semua yang menghalanginya. Bahubali mencoba untuk menyelamat warganya, setelah itu menyerang lawannya. Dia pun memberi semangat prajuritnya untuk terus berusaha agar mendapat kemenangan. Satu persatu lawan mereka dilumpuhkan oleh Bahubali dan dia mencari pimpinan raja lawan mereka sehingga dia akan mendapatkan kemenangan. Saat raja itu mau dihabisi oleh Bahubali, tiba-tiba saudaranya keduluan menghabisi raja itu. Bahubali pun gagal menghabisi raja itu. Tetapi Bahubali berhasil menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Dan akhirnya Bahubali menjadi raja. Tetapi ayah saudaranya itu tidak terima. Ibunya mengatakan menjadi raja bukan hanya membunuh tetapi juga menyelamatkan rakyatnya. Itulah kata-kataku. Kata-kataku adalah hukum. Bahubali pun jadi raja. Ketapa mengatakan pengkhianat itu membunuhnya. Pria itu bertanya siapa pengkhianat itu. Ketapa menjawab pengkhianat itu adalah aku sendiri yang melakukannya. Akhirnya filmnya bersambung gas ke Vol 2. Jika penonton di alur cerita ini tembus 100.000 penonton, maka kami akan membuat sambungannya lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.